Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Ini adalah materi kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, selama pembelajaran kalian akan belajar tentang pengertian teks eksposisi, fakta dan opini dalam teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi gagasan yang bertujuan untuk menjelaskan kepada orang lain agar mereka memahami pendapat yang disampaikan. Nah, gagasan tersebut disampaikan berdasarkan sudut pandang tertentu, yaitu misalnya pro atau kontra terhadap sebuah gagasan tersebut. Kita ambil contoh pada masa pandemi corona ini ada gagasan sekolah tatap muka diberlakukan di daerah Brebes misalnya. Nah, di situ kita bisa mengambil sudut pandang antara pro atau kontra. Kemudian penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis atau argumen untuk menguatkan gagasan yang disampaikan. Nah, jadi tadi kita misalnya sudah ada gagasan bahwa sekolah tatap muka diberlakukan di daerah Brebes. Nah, di situ harus ada alasan-alasan logis untuk menguatkan gagasan yang kita sampaikan. Nah, kita harus mengetahui ciri-ciri atau karakteristik teks eksposisi. Nah, yang pertama, memaparkan definisi atau pengertian. Jadi di dalamnya ada pengertian. Misalnya tadi kita ambil contoh sekolah tatap muka di daerah Brebes, itu nanti kita definisikan di awal. Misalnya definisinya itu apa. Kemudian yang kedua, penjelasannya bersifat informatif, jadi berisi informasi. Ketiga, pembahasan masalahnya bersifat objektif. Jadi objektif benar-benar sesuai dengan masalah yang dibahas. Keempat, penjelasan disertai bukti-bukti konkret atau nyata. Jadi harus ada bukti-bukti untuk mendukung pernyataan kita. Yang terakhir, pembahasan bersifat logis atau sesuai penalaran. Jadi di sini masuk akal ya pembahasannya. Ya, selanjutnya kita akan membahas fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, dalam eksposisi, penulis atau pembicara menyampaikan argumen menggunakan fakta dan alasan-alasan logis. Nah, fakta ini disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan logis disajikan dalam kalimat opini. Nah, fakta ini adalah hal yang benar-benar terjadi, yang nyata. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang. Nah, apa sih ciri-ciri fakta? Yang pertama adalah bersifat objektif. Jadi fakta ini bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga yang resmi. Seperti kita ambil contoh misalnya matahari terbit dari sebelah timur. Nah, ini adalah sebuah fakta yang benar-benar telah diketahui oleh banyak pihak dan itu memang benar-benar terjadi. Kemudian memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Nah, data ini bisa berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, serta hal lain yang telah terverifikasi. Kita ambil contoh misalnya saat ini sedang terjadi pandemi corona di tahun 2020. Nah, di situ ada data yaitu tentang waktu kejadian. Kejadian itu tahun 2020. Selanjutnya, hal ini benar-benar terjadi dan pernah dilihat oleh manusia, serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum.
Nah, ini saat kita mengalami pandemi corona itu dimulai kira-kira bulan Februari, itu benar terjadi dan dilihat oleh manusia. Nah, sebelum kita percaya itu kan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, ternyata memang benar ada beberapa orang yang terkena virus corona. Nah, sedangkan ciri-ciri opini, yang pertama adalah belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif, artinya hanya menurut salah satu pihak dan bisa berubah bergantung siapa yang mengatakannya. Nah, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat dan merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Selanjutnya kita membahas struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama adalah saya singkat sebagai PP atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat. Ya. Bagian pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Ini adalah bagian pembuka dan isinya itu pendapat umum penulis terhadap permasalahan dalam teks eksposisi. Nah, misalnya kita akan membahas tentang masalah sekolah SD, SMP, dan SMA harus mulai melakukan tatap muka karena sekarang di Brebes misalnya tidak ada virus corona. Nah, itu adalah pendapat dari penulis bahwa harus diadakannya tatap muka dari sekolah SD sampai sekolah SMA atau SMK di Brebes. Kemudian diperkuat dengan argumentasi. Jadi argumentasi ini adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis. Nah, ini dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta atau pernyataan para ahli. Misalnya di sini penulis menambahkan data hasil temuan, misalnya bahwa di Brebes itu selama beberapa bulan ini sudah tidak ada orang yang terkena virus corona. Nah, atau faktanya misalnya Brebes sudah termasuk zona hijau, jadi diperbolehkan untuk melakukan sekolah tatap muka. Nah, dalam pernyataan ulang pendapat ditegaskan lagi pendapat yang awal kita sampaikan. Ini dijelaskan lagi dengan menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan tadi. Misalnya sarannya, nah kita akan melakukan sekolah tatap muka di sekolah, namun kita harus mengatur waktu sekolahnya. Misalnya seminggu itu harus 2 hari dulu atau berapa hari, dan kemudian waktunya diatur lagi dari jam berapa sampai jam berapa, dan menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan sekolah yang berlaku di lingkungan kita. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi ini adalah tatanan bahasa yang ada di teks eksposisi. Yang pertama ada penggunaan istilah. Nah, istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi, jika khas dalam sebuah bidang, ini tidak ada lagi dalam bidang lain. Seperti contohnya istilah dalam bidang pertanian. Ada monokultur dan multikultur. Nah, ini tidak ada dalam istilah ini tidak ada dalam bidang kedokteran tentunya. Oke, kita lihat maknanya. Monokultur adalah usaha pertanian untuk satu jenis tanaman pada sebidang lahan, sedangkan multikultur adalah usaha pertanian untuk beberapa jenis tanaman pada satu bidang lahan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kelas kata. Jadi di sini ada kata ada nomina, ada verba dan adjektiva. Kita jelaskan satu-satu. Nomina atau kata benda, yaitu kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Nah, ciri-cirinya yang pertama, sebagai subjek dalam kalimat yang predikatnya verba atau kata kerja. Nah, kalimat ini, ibu sedang memasak di dapur. Kata ibu ini termasuk subjek dan dia merupakan sebuah nomina atau kata benda.
Nah, predikatnya sedang memasak itu merupakan verba atau kata kerja. Nah, yang kedua, tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Jadi, di sini kalau misalnya nominat tidak bisa ditambahkan dengan kata tidak. Misalnya tidak ibu, tidak ayah. Tidak bisa ya. Selanjutnya, dapat diikuti adjektiva atau kata sifat. Jadi kata bendanya misalnya anak, kita tambahkan kata sifat cantik, jadi anak cantik. Nah, bisa diikuti oleh kata sifat. Selanjutnya yang kedua adalah verba atau kata kerja. Nah, kata kerja ini menggambarkan proses, perbuatan atau keadaan. Ciri-cirinya sebagai predikat dalam kalimat. Jadi tadi kita sudah lihat contoh kalimatnya ya. Kemudian mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan. Jadi ini maknanya itu dilakukan. Misalnya kata menulis, membaca, menabung dan lain sebagainya. Selanjutnya verba yang bermakna keadaan, misalnya keadaan sakit, tidak dapat diberi imbuhan ter, yang artinya paling. Jadi tidak bisa tersakit, itu tidak bisa ya. Nah, kemudian verba tidak dapat bergabung dengan kata yang bermakna kesangatan, artinya sangat ya. Misalnya bekerja sekali, sangat belajar. Nah, itu tidak bisa digabungkan dengan kata verba. Yang selanjutnya adjektiva atau kata sifat. Nah, kata ini digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Kita lihat contohnya. Ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah dapat ditambahkan pada kata benda. Jadi kalau kata benda bisa ditambahkan dengan kata sifat. Seperti tadi kita tahu contohnya ya. Kemudian dapat diingkarkan dengan kata tidak. Jadi kalau kata sifat itu bisa ditambahi dengan tidak. Misalnya kata sifat muda atau murah itu bisa ditambahkan dengan kata tidak. Kemudian dapat ditambahkan kata pembanding. Jadi untuk membandingkan, misalnya lebih tua. Kalau dalam kalimat misalnya kamu lebih tua dari aku, atau kamu kalau memasak itu kurang matang. Nah, dan lain sebagainya. Lalu dapat ditambahkan kata penguat. Jadi untuk menguatkan. Misalnya kata sifat pandai itu bisa ditambahkan dengan sangat pandai, atau bisa misalnya pandai sekali, bening sekali, dan lain sebagainya. Lalu dapat diberi awalan ter yang artinya paling. Misalnya kata sifat baik bisa ditambahkan dengan kata paling baik, atau terbaik, jadi artinya paling baik, atau termewah artinya paling mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat mengalami pengulangan dengan menggunakan awalan se. Jadi bisa diulang. Misalnya kata sifat baik bisa diulang sebaik-baiknya, semahal-mahalnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memiliki akhiran tertentu seperti i, iyah, wi, if, al, dan lain sebagainya. Misalnya alami berarti bersifat alam, duniawi bersifat dunia, alamiah bersifat alami, nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada afiksasi atau pengimbuhan. Nah, ini merupakan proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan atau tambahan ya. Nah, ini bisa berupa awalan atau prefiks. Jadi imbuhan yang disisipkan di awal, kemudian sisipan berarti infix, ini ada di tengah kata, dan akhiran itu sufiks berarti ditambahkan di akhir, kemudian ada gabungan dari awalan dan akhiran namanya konfiks. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada prefiks men, di, ber, pen, dan lain sebagainya. Nah, infix m, r, l, sufiks i, an, kan, konfiks ke-an, per-an, pen-an, ber-an, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh satu prefiks. Itu kata sisir, kata dasarnya sisir, ditambahkan dengan awalan men. Jadi kata berimbuhan atau afiksasinya menyisir.
Jadi kata sisir ditambah men jadi menyisir. Kemudian kita ambil kata gemetar, kata getar ya. Kata dasarnya getar, kita tambahkan infix atau sisipan di tengah-tengah itu m. Jadi katanya berubah menjadi gemetar. Nah, selanjutnya kita ambil contoh sufiks i. Nah, ini contoh katanya dekat. Jadi kalau kata beribuhannya menjadi dekati. Contoh konfiks, misalnya konfiks kata butuh, kata dasarnya butuh, kita tambahkan ke-an, itu jadi kebutuhan. Nah, kalian bisa pelajari sendiri, nanti cari kata-kata yang merupakan kata berimbuhan, dan kalian bisa cari itu termasuk adanya prefix, infix, sufiks, atau konfiks yang bergabung dengan kata tersebut. Nah, selanjutnya ada kalimat verbal, yaitu kalimat yang berpredikat verba atau kata kerja. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kalimat. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif atau eka transitif. Nah, kalimat ini harus memiliki objek. Jadi harus ada objeknya. Nah, contohnya ayah sedang membaca koran. Nah, ayah subjek, sedang membaca predikat, dan koran itu sebagai objek. Jadi harus ada objeknya. Yang kedua, kalimat dwitransitif, yaitu membutuhkan objek dan pelengkap. Jadi selain objek ini harus ada pelengkapnya. Nah, contohnya ibu membelikan adik baju baru. Ibu subjek membelikan predikat, adik objek, baju baru pelengkap. Selanjutnya, kalimat semi-transitif. Jadi boleh diikuti objek ataupun tidak. Bisa menjadi kalimat misalnya adik menulis, atau bisa menjadi adik menulis cerita. Nah, selanjutnya kalimat aktif intransitif, tidak memerlukan objek. Jadi ini tidak usah ada objeknya karena memang tidak ada. Saya tidur, itu sudah kalimat aktif intransitif karena tidak ada objek tidur. Selanjutnya ada kalimat pasif. Jadi kalimat yang subjeknya ini merupakan tujuan dari perbuatan dalam predikatnya. Nah, misalnya contohnya adalah buku itu ditulis ayah. Nah, predikatnya itu kan ditulis. Nah, subjeknya itu buku. Jadi buku ini menjadi tujuan, yaitu ditulis oleh ayah. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi-materi ini, kalian harus mengerjakan latihan tentang materi ini untuk menambah pemahaman kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.